Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya Andi. Pada kesempatan ini saya akan membagikan video cara melakukan sharing folder atau membagikan folder agar bisa diakses banyak orang di Google Drive. Untuk mengakses Google Drive, teman-teman harus memiliki akun Google. Jadi teman-teman pertama login dulu ke akun Google-nya masing-masing. Kemudian di sini saya menggunakan versi desktop. Jika teman-teman menggunakan versi mobile atau smartphone juga bisa. Caranya juga sama. Untuk di versi desktop ini, setelah login ke akun Google, teman-teman bisa mengeklik. Jadi di pojok di sini sebelah foto akunnya ini ada kotak sebanyak 9. Ini teman-teman klik untuk memunculkan opsi atau menu Google Drive. Ketika sudah muncul menu-menunya seperti ini, teman-teman tinggal klik Drive untuk membuka Google Drive. Atau jika kesulitan, teman-teman tinggal mengeklik saja, mengetik di Google Search, tinggal diketik Google Drive lalu diklik, nanti maka akan diarahkan ke Google Drive seperti ini. Nah, untuk membuat sharing folder, teman-teman bisa ketika sudah masuk di Google Drive, teman-teman bisa klik New, kemudian bikin folder baru. Nah, di sini ada new folder. Untuk bikin folder baru, di bagian paling atas teman-teman klik sehingga muncul opsi new folder. Kemudian teman-teman beri nama sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Di sini misalnya namanya saya kasih tim saya. Ketika sudah, teman-teman klik create. Nah, folder tim saya sudah terbentuk dan masih kosong. Terus bagaimana cara agar anggota tim saya ini bisa mengakses folder ini? Jadi mereka bisa melihat file yang ada di sini. Nggak hanya melihat, mereka juga bisa memasukkan file di dalam folder saya. Nah, di sini teman-teman bisa kembali di tim saya ini. Teman-teman bisa mengeklik foldernya, klik kanan, kemudian ini kotak seperti ini. Di bawah ini, lihat paling atas, nomor 2 dari atas ini ada opsi share. Ini teman-teman klik. Tunggu beberapa saat hingga muncul opsi berikutnya. Nah, ketika sudah muncul opsi seperti ini, ada beberapa pilihan yang bisa teman-teman lakukan. Pertama, untuk akses. Di sini jadi ada dua bagian, di atas ini sama di bawah. Yang di bawah ini ada beberapa akses. Jadi akses yang ada di layar ini yaitu semua orang yang punya link Google Drive bisa mengaksesnya. Dengan di sebelah kanan ini statusnya hanyalah sebagai viewer. Jadi mereka yang punya link ini tanpa harus login, mereka bisa melihat isi dari folder ini. Tapi mereka hanya bisa melihat saja tanpa bisa mengupload atau memasukkan file ke dalam folder ini. Untuk mengubah ini, teman-teman bisa, atau misalnya untuk membatasi akses agar tidak semua orang yang bisa mengaksesnya, teman-teman bisa naik ini di bagian paling atas. Jadi teman-teman tinggal memasukkan
alamat email di bagian ini, misalnya email saya yang lain ya. Jadi teman-teman bisa menginvite orang lain menggunakan emailnya seperti ini. Jadi nanti folder yang telah dibuat ini hanya bisa diakses oleh orang-orang yang emailnya terdaftar saja. Jadi anggota tim saya yang bisa mengakses yaitu mereka yang terdaftar emailnya di Google Drive atau folder yang telah saya buat ini. Ketika sudah memasukkan alamat email seperti ini, teman-teman pilih statusnya. Di samping ini ada sebagai viewer, komentar, atau editor. Bedanya kalau viewer ini hanya bisa melihat, kemudian kalau komentar ini juga hampir sama sebenarnya dengan viewer. Namun agar mereka bisa melakukan editing file, memasukkan file ke dalam folder ini, gunakan opsi editor, karena biasanya dalam tim memiliki file atau akses bersama, sehingga teman-teman dalam bekerja itu bisa berkolaborasi, tidak hanya membagikan file tapi juga membantu mengedit dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan tim. Seperti itu. Bedanya apa dengan yang tadi, yang linknya bisa atau semua orang yang punya link bisa mengakses. Kalau semua orang yang bisa mengakses, nanti biasanya di dalam tim ada istilahnya privasi tertentu yang seharusnya tidak diketahui oleh orang lain. Jadi kalau misalnya semua orang bisa mengakses, semua orang yang memiliki link bisa mengakses, bisa jadi itu nanti linknya bisa menyebar dan bisa diakses oleh orang lain, sehingga privasi di dalam suatu tim bisa diketahui. Tapi kalau misalnya dengan cara seperti ini, hanya orang-orang tertentu atau anggota tim tertentu saja yang diundang untuk mengakses folder ini, maka privasinya akan lebih terjaga. Seperti itu. Ketika sudah seperti ini, email dan juga statusnya sudah diubah atau diganti seperti ini, teman-teman bisa mengirimkan langsung undangan ini ke email yang dituju. Teman-teman juga bisa menambahkan pesan, misalnya ini adalah folder sharing yang bisa digunakan oleh tim kita. Nah, jadi ini nanti akan masuk ke email yang dituju ini. Mereka akan bisa mengaksesnya dan juga bisa membaca ini di email. Seperti itu. Kalau sudah, misalnya ini kita klik send. Nah, secara otomatis folder ini akan bisa diakses email yang saya cantumkan tadi. Jadi orang yang memiliki yang saya kirimkan tadi, emailnya bisa mengakses, bisa mengupload file, dan juga bisa mengedit file yang ada di dalam folder ini. Oke, demikian informasi tentang membagikan folder Google Drive ke orang lain yang bisa saya bagikan melalui artikel video ini. Jika teman-teman memiliki pertanyaan, bisa disampaikan di kolom komentar di bawah ini. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video selanjutnya.